Bapak Ibu, segala kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Sungguh kau besar. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan. berasal dari padanya, dan hanya bagi Dia. Sekali lagi, hanya bagi Dia. Amin. Hanya bagi. Mari Bapak Ibu, saya jemput kita sama bangkit berdiri dan mau katakan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat puja hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih karena semua yang ada, karena semuanya yang ada. Hanya Kau yang menciptakan kami Tuhan, cipta serupa dengan gambaran-Mu saja Allah. Oh, berasal daripada-Mu Tuhan, berasal daripada. Terpujilah Kau Bapa, dan hanya bagi Dia, hanya bagi-Mu Tuhan. Oh,
Yesus. Hanya bagi Tuhan. Mari kita tinggikan, mari kita sembah. Hanya bagimu, hanya bagi Tuhan. Kami percaya segala keagungan kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Engkaulah berkuasa atas kami Tuhan. Di muka bumi ini Tuhan tiada seperti Engkau Tuhan. Karena kami berasal daripadamu, serupa dengan Kau saja Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Terima kasih untuk anak-anakmu yang sudah hadir pada sore hari ini Tuhan. Kami akan tinggikan, kami akan terus bersuka, kami akan menari, menyanyi hanya bagimu saja Tuhan Yesus. Kau Tuhan urapi anak-anakmu Tuhan, yang ada tempat ini maupun yang ada di rumah Tuhan. Yang sakit Tuhan pulihkan, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu. Haleluya. Amin. Kasih tos kiri kanan kiri. Amin. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Sudah siap menyanyi dan menari bagi Tuhan? Sudah siap? Hari baru? Kita mau nyanyi angkat, nyanyi dan menarilah bagi Tuhan kita. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Sama-sama katakan, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah, lagi nyanyilah menarilah. Nyanyilah dan menarilah. Kita menari bagi Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah. Menari bagi Tuhan. Angkat tanganmu. Angkatlah tanganmu. Pujilah Dia. Tinggikan namanya. Kan namanya. Angkat tanganmu sekali lagi. Angkatlah tanganmu. Pujilah Dia. Tinggikan nama. Sama-sama. Sukacita bersoraklah. Hei, nyanyilah. Amin. Dan menarilah. Puji nama Tuhan yang dahsyat sore hari ini Bapak Ibu. Nyanyilah dan menarilah bagi sekali lagi nyanyi menarilah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Bagi Sang Raja. Amin. Nyanyilah dan angkat tanganmu sama-sama lebih tinggi. Oh, angkatlah tanganmu. Pujilah Dia. Tinggikan namanya. Sukacita. Angkat tanganmu. Angkatlah tanganmu. Pujilah Dia. Tinggikan namanya. Sekali lagi angkat tanganmu. Angkatlah. Amin. Tim ya Tuhan kita sore hari ini. Dia Tinggikan namanya. Sekali lagi lebih tinggi lagi. Angkatlah tanganmu. Pujilah Dia. Tinggikan namanya. Sukacita. Kita puji-puji nama Tuhan. Amin. Kita puji Tuhan sama Tuhan kita. Sebab Dia yang layak dipuji. Amin. Sama-sama katakan, memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Amin. Memuji Tuhan selalu. Mari sama-sama katakan puji Dia. Memuji. Haleluya. Amin. Mari kita puji Dia. Puji. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Bapak Ibu sama. Amin. Sama-sama. Puji. Amin. Puji. Mari kita puji Dia.
Amin. Mari Kita puji Dia, puji nama Tuhan, puji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia, puji, puji, amin, puji. Mari kita puji Dia, puji, haleluya, puji Tuhan. Mari kita Puji, puji sekali lagi, puji, puji. Mari kita puji Dia, puji, puji. Sekali lagi, rapnya saja. Puji, haleluya. Mari kita puji Dia, puji, puji. Mari serukan namanya. Mari serukan, hey, 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 bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari amin. Serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan, hey, rukan, hey, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Mari serukan lagi. Angkat tanganmu, amin. Mari serukan. Mari serukan, hey, serukan, hey, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh, mari haleluya, namamu besar di surga Tuhan. Oh, Yesus Sang Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesus Sang Raja. Kita akan merasa bahagia, haleluya. Dan nyanyi, kita akan merasa bahagia Bapak Ibu. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita nyanyi glory, glory, hey, glory, hey, hey, bahwa Yesus Sang Raja. Oh, nyanyi glory, yeah. Kita bersukacita sore hari ini, muji nama Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari kita akan merasa bahagia, amin. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, hey, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory lagi ya Bapak Ibu ya. Kita serukan sama-sama kita. Mari rayakan dan mari serukan sekali lagi dengan penuh semangat. Mari serukan, hey, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Oh, nyanyi serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Haleluya. Serukan, serukan bahwa Yesus Sang Raja. Mari rayakan. Kita akan merasa bahagia sore hari dan sampai selamanya. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semuanya glory, hey, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja, amin. Glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi, mari rayakan dan nyanyi, haleluya. Mari rayakan dan nyanyi sekali lagi. Mari rayakan dan nyanyi, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu luar biasa semangatnya, amin. Haleluya, amin. Hari baru, harapan baru. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus baik bagi kita semua, amin. Sungguh nyata kasih-Mu Tuhan bagi kami Tuhan. Kau yang memulihkan kami, kekuatan kasih-Mu nyata bagi kami Tuhan. Pengorbanan-Mu yang mulia Tuhan. Kami tak balas, kami tak mampu Tuhan. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu sore hari ini Tuhan. Kau memberkati kami Tuhan. Tuhan, mungkin kami merasa lelah, mungkin kami Tuhan tak berdaya Tuhan.
Tapi kami punya Engkau dalam kehidupan kami Allah. Dan kami percaya Tuhan, dahulu sekarang Kau tak pernah berubah Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Bapa yang baik. Haleluya, haleluya. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu Tuhan. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami. Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja kami Yesus. Sama-sama mau katakan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Amin. Pengorbananmu yang mulia, amin, jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, telah Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Hal terbaik yang saya padamu, amin Yesus. Makan kepadamu Yesusku. Kami tak dapat lupakan kebaikan-Mu Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima. Pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Engkau tulus menerimaku, menerima aku apa adanya. Kekuatan kasih. Mari Bapak Ibu, sama-sama kita berdiri, kita boleh menikmati kasih Tuhan sore hari ini. Kan hidupku, oh Kau Tuhan, kan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, kami selalu menyembah-Mu Tuhan. Kami selalu ingin mencari wajah-Mu Tuhan. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Sampai memutih rambut kami Tuhan, Kau terus menggendong kami Allah. Kau tak pernah tinggalkan kami Yesus. Kami persembahkan hanya kepada-Mu Tuhan. Kau bukan Tuhan, Kau bukan
Bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padamu, ku persembahkan selama ku hidup. Oh, selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau setelah hamba yang sore hari ini berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepadamu. Yesusku, makasih Tuhan. Mari sembah Tuhan hari ini. Berikan yang terbaik dalam hidup kita hari ini kepada Yesus. Terima kasih. Yesus yang tidak pernah melihat rupa, Dia pandang hati saya dan saudara hari ini. Dia mau pakai hidup kita yang mungkin orang dunia bilang kita lemah, kita bodoh, nggak berdaya. Tapi Tuhan mau pakai kita jadi orang-orang hebat hari ini. Tuhan bilang engkau hebat, di dirimu tuh hebat, karena aku Tuhan yang hebat dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Makasih Yesus. Engkau tidak pandang masa lalu kami Tuhan. Engkau tidak pandang segala kelemahan dalam hidup kami. Tapi Engkau memandang kami, hati kami Tuhan Engkau pandang Bapa. Engkau mau beri hati, biarlah hati kami diberi untuk Tuhan hari ini. Yang terbaik untuk Tuhan, yang terbaik untuk Tuhan. Makasih Yesus. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan Tuhan. Izinkan kami membuka hati kami seluas-luasnya, agar firman-Mu boleh tinggal dalam hati kami hari ini Bapa. Pikiran kami buka juga terbuka untuk firman Tuhan, hingga kami diberi pengetahuan yang benar oleh firman Tuhan. Hari-hari yang kami jalani adalah hari-hari yang penuh dengan kemenangan dari Tuhan. Sesulit apapun yang kami lewati, kami tahu selalu ada cara Tuhan menolong hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Berkati hamba-Mu, berkati umat-Mu Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, yang hadir secara onsite, hadir di gereja-Mu, di rumah Tuhan, di tempat ini. Bahkan kami yang hadir menyaksikan siaran ini Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Sehingga firman Tuhan hari ini yang kami dengar menjadi firman yang memberi kami kemenangan buat Tuhan. Terima kasih Yesus. Berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan baik buat kita. Amin. Saudara sehat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kalau saudara sehat kasih senyum dong kanan kiri. Amin. Kita sukacita kalau Tuhan beri kita kesehatan. Amin. Ibu Dolmi hari ini beristirahat di rumah. Mungkin ikut kita juga ibadah secara live. Karena tiba-tiba badannya demam. Dan saya coba bantu tadi urut. Nyata memang harus istirahat di rumah. Pak Oscar juga tadi sudah hadir. Cuma memang kondisinya memang juga kurang begitu baik. Butuh istirahat sehingga harus pulang. Tinggalkan kita lebih dulu untuk kembali ke rumah istirahat. Jadi saudara, kalau hari ini kita bisa sehat, itu Tuhan baik buat kita. Amin. Amin. Saudara senang sehat? Amin. Kalaupun gak punya uang? Enak gak kalau sehat tapi gak punya uang gitu? Kalau saya sih sukanya sehat tapi punya uang juga gitu kan. Amin. Haleluya. Kasih salam dulu dong kanan kiri bilang. Puji Tuhan, senang ketemu kembali kita hari ini. Amin. Tuhan baik buat kita. Amin. Hari ini judulnya hari ini mereka yang lemah dipakai untuk menjadi yang hebat.
Mereka yang lemah dipakai untuk menjadi yang hebat. Beberapa minggu-minggu lalu kita sudah belajar bahwa pesan Tuhan sangat kuat buat kita. Saya dan saudara itu punya standar yang lebih beda dari dunia ini. Bahkan dalam renungan kemarin juga hari Rabu kita 2 pagi di lapangan dengan jemaat yang ada di rusun. Juga Tuhan beri kita firman yang mirip-mirip semuanya, bicara tentang bahwa hidup itu lebih penting, katanya tubuh itu lebih penting dari makanan, dari pakaian kita pakai, yang kita makan. Hidup lebih penting, tubuh lebih penting kata Tuhan. Maka tubuhmu, hidupmu itu lebih penting. Nah, kalau sadar lebih penting, standarnya lebih penting dari segala kebutuhan yang kita sedang cari. Betul ya? Kita cari makan, cari apa lagi? Cari rezeki, cari pengen punya rumah yang kita bisa baik, kita bisa tempati. Kita cari apa lagi? Cari uang. Pergi pagi pulang malam, terus banting tulangnya dibanting ke kanan, banting ke kiri, banting ke belakang demi uang. Tuhan bilang nggak salah, tapi ingat, hidup itu lebih penting. Amin. Tubuhmu lebih penting, karena kalau tubuhmu nggak sehat, ya kan, mau makan yang enak di depan kita jadi nggak enak, nggak nafsu. Tubuhmu lebih penting kata Tuhan. Kalau tubuhmu juga ada terbaring di rumah sakit, mau punya koleksi baju yang berentrek tuh sampai 3 lemari, nggak ada gunanya. Kalau ada di rumah sakit paling yang dipakai cuma bajunya, kostumnya sama, itu juga gitu yang dipakai, kostum rumah sakit. Jadi bersyukurlah kalau hari ini kita bisa sehat, terus kita diizinkan Tuhan terus melayani Tuhan, bahkan menyembah Tuhan, hadir ibadah, itu penting kata Tuhan. Sehingga kita tetap bisa lihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Amin. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. Kita akan baca ayat ini bersama-sama. 1 Korintus 1 ayat 26 sampai 29. 1, 2, dan 3. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu. Ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Perhatikan baik-baik tuh. Dibilang apa? Tidak banyak orang yang, bukan berarti nggak ada yang bijak, tapi nggak banyak. Ulang lagi. Tidak banyak orang yang berpengaruh, bukan tidak ada orang yang berpengaruh. Ada orang berpengaruh, tapi tidak banyak. Tidak banyak orang yang terpandang, ada orang yang terpandang, tapi tidak banyak, kata firman Tuhan. Tetapi, yuk sama-sama baca. Apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Luar biasa nggak? Supaya apa? Supaya jangan ada seorang manusia pun yang membanggakan diri di hadapan Allah. Saudara dipilih Tuhan. Amin. Saudara percaya saudara dipilih Tuhan? Apa yang nggak terpandang katanya bagi dunia ini, yang dianggap hina katanya. Bahkan mungkin dianggap dunia ini udah nggak ada artinya lagi loh. Udah usia lanjut mau buat apa sih Oma? Aduh udahlah duduk-duduk manis saja. Orang juga bilang kan, mau buat apa lagi? Mau berkarir nggak mungkin. Mau kerja di mana? Di kantoran udah nggak bisa lagi usianya. Udah nggak berarti. Tapi Tuhan pilih kita tegap. Amin. Bilang sama sebelah, ternyata kita dipilih Tuhan loh. Sampai hari ini. Amin. Amin. Masih dipilih sama Tuhan. Tuhan mau pakai. Dikatakan mereka yang lemah untuk melakukan apa yang hebat di mata Tuhan. Saya ulang lagi nih. Tuhan itu mau pakai mereka yang lemah, yang kata dunia lemah, yang kata dunia bodoh, yang udah nggak ada artinya lagi, untuk melakukan apa yang hebat bersama Tuhan. Amin. Karena sesungguhnya Tuhan sangat suka memakai orang-orang atau mereka yang kecil di mata dunia untuk melakukan hal-hal yang besar bersama Tuhan. Amin. Amin. Sekarang kita akan belajar dari satu kisah atau kehidupan dari seorang yang bernama Gideon. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Hakim-Hakim 6 ayat 11 sampai 16. Kita baca ayat ini pelan-pelan. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Opra, kepunyaan Yoas
orang Abieser itu, sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Perhatikan baik-baik, orang kalau sudah merasa dirinya lemah, merasa dirinya nggak punya apa-apa, jadi dia bahkan dirinya jadi takut. Untuk tampil pun takut. Kalau saudara perhatikan baik-baik, di ayat-ayat awal dibilang gitu, Gideon itu mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur. Agar apa? Agar tersembunyi. Padahal kalau orang mengerjakan kayak orang padi tuh, dia apa sih namanya tuh? Digirik, dia apa sih? Kalau padi dipukul-pukul agar yang apa sih? Yang biji yang benih padi, yang padinya sama yang berasnya sama yang apa sih? Gabah. Udah tadi nggak dapat. Yang gabah harus dipisahkan, betul ya? Dan nggak ada orang. Saudara pernah lihat orang pukul-pukul padi di tempat tersembunyi? Pernah lihat? Pasti dia butuhlah lapangan besar. Maksudnya apa? Biar dibantu dengan angin untuk tadi itu. Biar gabahnya terbang. Sehingga yang nanti tinggal tetap tadinya adalah apanya? Padinya, berasnya. Tapi lihat baik-baik. Yang dilakukan Gideon, dia malah sembunyi. Dia mengirik di mana? Di tempat pengirikan anggur. Anggur katanya, pembuatannya saya sih belum pernah lihat cara pembuatan anggur. Saya cuma baca-baca saja. Pembuatan anggur harus di tempat tersembunyi. Nggak boleh ada angin. Kalau bisa tempat yang gelap. Agar kualitas anggurnya jadi baik. Perhatikan baik-baik nih. Yang satu harusnya di tempat terbuka. Bahkan kalau bisa ada angin. Biar bisa dipisahkan. Tapi yang satu harus dikerjakan di tempat tersembunyi memang. Harus tempat gelap, tersembunyi. Sehingga kualitas anggurnya jadi baik. Nggak boleh ada angin, nggak boleh. Kalau bisa tempatnya memang tersembunyi. Tapi yang luar biasa, Gideon itu lakukannya di mana? Di tempat anggur. Tempat tersembunyi. Dia nggak mau dilihat orang. Nanti kita belajar nih. Banyak kita orang Kristen kadang-kala gitu tuh. Sepertinya rohani di tempat tersembunyi. Sepertinya rohani. Padahal dia sendiri kadang nggak menyadari bahwa dia tuh orang yang hebat dipakai Tuhan. Maka lihat jawaban yang selalu bilang katanya. Sama halnya mungkin dengan kita. Seberapa banyak apapun gini, firman yang saya dan saudara dengar hari-hari ini, bahkan saudara tinggal klik di YouTube, saudara bisa dengar firmannya. Yang luar biasa saudara bisa dengar dari hamba-hamba Tuhan yang hebat di TikTok, dimanapun sekarang semua bisa share. Atau bahkan kadang-kala gini, ada orang yang udah dikasih nubuatan langsung buat dirinya. Bapak, Ibu, disebut namanya, dikasih nubuatan langsung dari Tuhan buat hidupnya. Tapi yang luar biasa, tetap hidupnya merasa gini, dia merasa tetap lemah. Dia merasa dirinya takut. Dan kita hampir sama jadi dengan seperti Gideon berkata, nggak mungkin lah. Nggak mungkin lah. Padahal kita sering dengar khotbah. Senang dengar khotbah. Apalagi kalau khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang hebat. Ternyata nggak menentukan itu. Yang menentukan diri kita nih. Kutipan apapun yang kita baca, kalau diri kita masih takut gitu untuk keluar, takut, merasa diri kita paling lemah dari semuanya. Aduh, siapa saya ya? Sehingga Tuhan gak bisa pakai kita. Padahal dia mau pakai kita lebih hebat. Amin. Kita lanjut sekarang ayatnya di ayat 14. Perhatikan baik-baik ayat 14. Luar biasa nih. Tuhan tuh sabar banget hadapi Gideon. Tuhan bicara lagi nih. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Dia disuruh pergi, kamu punya kekuatan, ayo pergi.
Beritakan kabar baik. Pergi, injili orang lain. Kasih kabar yang baik buat mereka. Bukankah aku mengutus engkau, kata Tuhan. Tetapi jawabnya kepadanya apa? Ah, Tuhanku, dengan apakah akan ku selamatkan orang Israel? Ketahuilah kaumku adalah orang paling kecil. Aduh, Tuhan gak tahu apa. Saya itu paling kecil di antara suku Manase, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluarga. Siapa aku? Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau, Gideon. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Saudara, jangan sampai terkadang gini, ketakutan dan kekhawatiran kita atas hidup diri kita sendiri ini, merasa diri paling lemah, siapa sih saya? Terus pada akhirnya membuat kita jadi tanpa kita sadari, kita jadi tidak percaya lagi sama Tuhan. Sepertinya kita orang percaya. Sepertinya kita datang beribadah. Tapi sesungguhnya dalam realitanya kita orang yang tidak pernah bisa percaya sama Tuhan. Padahal kalau ditanya Tuhan Yesus besar nggak? Besar. Saudara percaya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Percaya Pak. Terus gimana hidupmu? Itu dia tuh. Itu dia tuh gimana ya? Saya tinggalnya dia di tempat yang sempit. Kamar aja rumah rusun. Pemerintah bantu saya. Aduh, siapa saya sih? Rezeki juga kami, aduh, kalau ada dapat mingguan. Yang harian juga. Kadang-kala kerjanya juga sembarangan. Semua kerja yang bisa dikerjakan, ya penghasilan nggak nentu Pak. Kadang-kala saya harus narik Grab. Saya harus juga pulang malam lagi. Cari lagi usaha yang di samping kanan kiri. Tapi udahlah, siapa saya lah. Bedalah sama yang lain-lain. Yang mungkin yang lain bisa dipakai lah. Bisa didudukan jadi orang yang terhormat buat Tuhan. Saya siapa sih saya? Makanya saya duduknya nggak salah. Harusnya di belakang. Nggak pantas di Betul Pak, betul. Itu ciri loh. Ciri tuh. Saya dulu belajar. Saya dari dulu nggak pernah takut untuk duduk di depan. Dari dulu saya masuk rumah ibadah. Saya datang gini, orang udah lihat saya tuh. Gaya saya udah dilihat. Jalan saya udah dilihat. Saya tak pernah takut tuh duduk di depan. Karena saya bilang, Tuhan, secara fisik saya sepertinya nggak ada apa-apa. Kalau saya ngelamar kerja, kadang-kala saya suka dikhawatirkan. Apa ya mampu ya? Haryanto, kamu bisa nggak ya? Katanya. Selalu dilihatnya dari fisik. Padahal saya bilang, saya bisa. Saya selalu bilang, saya bisa Pak. Yakin? Bisa. Kamu bisa? Bisa. Kamu bisa datangin konsumen? Bisa. Saya bilang. Saya dari dulu kalau ngelamar selalu bilang bisa. Padahal saya nggak punya pengalaman. Saudara gini. Waktu kita merasa diri kita paling kecil, paling lemah. Itu membuat kita sulit untuk dipakai Tuhan hari-hari ini. Itu membuat kadang-kala gini, hidup kita itu nggak bisa maju-maju dalam kita mengiring Tuhan. Kita lagi nggak percaya lagi tanpa sadar dengan firman Tuhan yang sering kita dengar. Saudara, kalau firman Tuhan datang buat kita, lalu kita jawab dengan amin. Betul ya? Puji Tuhan. Ibu percaya sama firman Tuhan? Percaya Pak. Tapi dalam praktek hidup sehari-hari, kita kadang-kala kita lihat ke belakang, kita mundur lagi lihat keadaan kita. Aduh, saya siapa ya? Saya siapa ya? Apa iya ya Tuhan bisa pakai saya? Apa iya saya bisa maju ya tahun ini? Tuhan bilang, enggak maju. Aku yang menyertai kamu loh. Sama seperti dia bilang sama Gideon, aku menyertai kamu. Aku ada loh, aku tahu kekuatan kamu. Aku tahu percis kamu punya kekuatan. Ayo keluar. Disuruh melayani singer. Jawabnya. Padahal waktu disuruh singer karena didengar. Kalau lagi ibadah suaranya ibu bagus loh. Suara kamu bagus. Iya Pak. Pak Pendeta jangan saya lah. Kenapa? Iya saya mah bagus ya kalau di kamar mandi aja. Kalau di sini jangankan orang dengar. Nyamuk aja pergi katanya. Mulai tuh. Dia lihat kamu tuh punya potensi untuk melayani dalam musik. Aduh jangan saya lah, saya masih baru belajar, masih pas-pasan. Padahal Tuhan mau pakai kita. Kita bilang sama-sama bilang apa? Selalu gitu kan? Sama kayak Gideon. Coba bilang sebelah, Tapi jangan disambung ya, gelap, jangan ya. Tapi betul lah ya. Oma, ayo dong Oma.
Oma masih dikasih umur lah sama Tuhan hari ini. Ayo dong kita sama-sama doa yuk sama kita yuk tiap hari. Pak Pendeta, kok kalau doa malam-malam suka masuk angin. Pinggangku nih suka sakit. Apalagi kalau diajak doa di bawah. Aduh Pak Pendeta. Betul Pak, betul. Gitu terus. Pada Tuhan mau pakai kita loh. Tuhan bilang dari sejak awal kamu lahir saya udah perhitungkan kamu orang hebat. Tapi mana? Harta saya habis kok. Sekarang saya nggak punya apa-apa. Di ruang tamu aja plong kok. Saking plongnya hati saya plong. Lihat ruang tamu saya nggak ada apa-apa Pak Pendeta. Boro-boro ada kursi. Lega. Kalau saya bangun bisa bilang Selalu saja ada alasan untuk kita menolak. Betul, betul. Betul? Saudara mau ikut retreat? Bayarnya mahal Pak Pendeta. 300.000 mah hari gini mah. Bisa buat susu anak itu. Bisa buat cucu itu. Padahal gereja udah perhitungkan tuh. 100.000 udah disubsidi. Kalaupun mereka daftar dengan cuma bayar segitu, udah diperhitungkan Tuhan tetap bilang berangkat. Tapi kadang-kala kita suka jadi alasan. Untuk memulai benih yang awal kita nggak mau tanggup bayar. Padahal Tuhan bilang ada kok. Ya udah kalau kamu mampu, bilang sama Tuhan, Tuhan aku punya kekuatan 50.000. Aku mau ikut retreat, mau diberkati. Bayar aja. Masa iya kita ditolak? Betul. Tapi jangan nanti pulang dari sini semua bayarnya lama, sama 50.000. Padahal sanggup bayar penuh. Gak apa-apa. Tuhan bisa berkati dengan banyak cara. Amin. Tuhan bisa gerakkan orang lain. Tapi terpenting kadang-kala kalau Tuhan tantang kita maju. Jangan menolak. Amin. Sekarang kita lanjutkan lagi kisah dari Gideon ini. Begitu sabarnya Tuhan menghadapi Gideon. Luar biasa. Begitu sabarnya Tuhan juga menghadapi saya dan saudara. Amin. Bilang sama saya, terima kasih Tuhan. Serius nih, terima kasih Tuhan Yesus. Kau begitu sabar hadapi saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai hari ini Tuhan begitu sabar buat saya. Amin. Ucap syukur loh. Dia sabar banget buat kita. Amin. Dia tunggu terus kita didatangin lagi kita. Dia ngomong lagi lembut lagi. Sekarang luar biasa. Apa yang respon Gideon ketika banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan? Hakim-Hakim 6 ayat 22 sampai 24. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Dari tadi ngapain Gideon? Baru akhirnya dia padahal dari awal dibilang yang ngomong sama dia malaikat. Amin. Tapi seakan-akan baru sekarang dia sadar. Lalu katanya, celakalah aku Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau. Jangan apa? Sama-sama bilang sama saya, jangan engkau tidak akan mati. Amin. Jangan takut. Engkau nggak akan susah. Amin. Jangan takut, Tuhan. Engkau nggak akan buat terjadi apa-apa dalam hidupmu. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Opra. Kota orang Abiezer. Saudara, sesungguhnya gini, ada hal yang penting yang kita perlu sadari bahwa untuk dapat mengalahkan setiap ketakutan kita atas diri kita sendiri, Tuhan bilang perlu damai sejahtera. Sebab ketika ada damai sejahtera dari Tuhan, maka damai sejahtera itu akan ada di dalam hati kita. Itu yang akan membuat kita mudah untuk melangkah dan melakukan panggilan Tuhan. Amin. Akhirnya kita bilang, saya nggak perlu takut. Karena ada Tuhan dengan damai sejahteranya yang menyertai langkah saya. Saya tahu saya punya kelemahan secara fisik, tapi saya nggak mau takut. Ngapain saya takut? Toh hidup saya dari sejak semula sampai hari ini, sampai nanti seterusnya, Tuhan yang pegang kok. Kok saya takut? Amin. Kenapa saya khawatir? Kalau sampai hari ini aja saya masih bisa makan kok.
Kalaupun saya tahu besok saya nggak tahu makannya pakai apa, beras di rumah ada apa enggak saya nggak tahu. Tapi udahlah, saya nggak khawatir, saya melangkah saja. Tuhan pasti menuntun saya ke tempat yang baik. Amin, amin, amin. Sekarang kita coba belajar dari kisah Gideon ini. Apa yang seringkali membuat saya dan saudara merasa tidak mampu? Yang pertama adalah ketidakpercayaan kita kepada Tuhan. Ini ya. Waktu kita takut, atau kita mulai khawatir, yang kita lihat kadangkala apa ya? Hal-hal yang terjadi yang nyata dalam hidup kita sehari-hari. Minggu mah enak ngomongnya firman Tuhan. Senin sampai Jumat nih Pak Pendeta nih. Faktanya ini saya lihat gak ada yang berubah. Mulai kita jadi takut lagi, khawatir lagi. Ketika yang kita lihat situasi yang terjadi atas hidup kita. Coba kita lihat. Kita kembali di ayat yang 13a boleh ya. Hakim-Hakim tadi 6 ayat 13a. Jawab Gideon kepadanya apa? Ah Tuhanku, jika Tuhan menyertai kami, apa itu? Mengapa semuanya ini menimpa kami? Jika Tuhan menyertai kami, Tuhan bilang mau pakai kami yang lebih hebat. Mana Tuhan? Kalau Tuhan mau pakai keluarga kami, mengapa ada persoalan yang harus menimpa kami? Kok kami kehilangan pekerjaan? Kok sekarang ekonomi kami jadi sulit? Mana Tuhan? Katanya Tuhan mau pakai keluarga kami. Buktinya sampai hari ini belum ada sesuatu terjadi atas keluarga kami. Kita berusaha tunjukkan itu sama Tuhan. Yang menimpa kita, kita tunjukkan sama Tuhan. Fakta-fakta itu kita tampilkan sama Tuhan. Padahal Tuhan sendiri tahu itu. Semua dia sedang ajarkan kita, jangan takut. Sehingga itu membuat dirimu jadi gak percaya lagi sama aku. Tapi kalau kamu berani melangkah, gak perlu takut. Engkau akan lihat firmanku bekerja buat hidupmu. Jadi kau percaya betul sama firmanku. Saudara gini, bukti kita percaya sama firman Tuhan ketika kita mau melangkah. Amin. Amin. Kita lihat ayatnya ya. 2 Korintus 5 ayat 7. Saya mau kasih kita kebenaran ini. 2 Korintus 5 ayat 7. Saudara pasti sering baca ini. Kita baca sama-sama ini. Sebab hidup kami ini adalah hidup bukan. Perhatikan baik-baik. Saudara perhatikan baik-baik kayak ini. Biar kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Bukan karena Kita tahu betul ayat ini. Tapi kadang-kala tadi itu kita lebih sering hidup oleh fakta-fakta yang terjadi. Padahal Tuhan bilang gini, hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tapi kenapa kami lebih sering apa? Melihat daripada Betul. Lebih sering kita yang terjadi daripada Pada firman Tuhan bilang hidup kami ini karena percaya loh Tuhan. Bukan karena melihat. Kalau kami lihat ini stres kami nih. Oh pusing kepala kami. Obat apapun diminum gak bisa mempan. Capek hati kami kalau lihat ini. Gak mau kami lihat ini. Karena kami percaya sama Tuhan. Amin. Kata Tuhan, kenapa kamu lihat? Percaya aja sama aku. Tapi kamu lebih senang melihat. Betul. Bangun pagi, kita lihat persoalan. Besok kita lihat lagi persoalan. Terus Tuhan bilang, kamu kapan bisa percaya sama aku? Kalau yang kamu lihat itu terus. Faktanya tuh sampai hari ini saya nggak punya anak. Yang itu yang saya lihat. Tuhan, kenapa kamu lihat? Kenapa kamu nggak percaya sama aku? Amin. Abraham tuh disebut bapak apa? Ini saya nggak siapkan. Abraham tuh disebut bapak apa? Bapak beri. Kenapa Abraham bisa bapak beriman? Coba renungkan, kenapa Abraham bisa disebut bapak beriman? Tahu nggak saudara, waktu Abraham disebut bapak beriman, proses yang dilewati berapa tahun? Berapa tahun? 1 tahun, 5 tahun bu, 10 tahun, 30 tahun, hampir 100 tahun. Itu yang dia lihat. Waktu dia ketemu dengan siapa? Gundiknya? Siapa? Hah? Sekali senggol jadi nggak? Jadi nggak? Jadi itu Ismail. Betul nggak? Di usia yang sudah lanjut itu, ternyata Abraham masih jireng tuh. Tanpa harus doa puasa jadi.
Tuhan punya rencana itu, tapi jadi. Tapi Tuhan udah bilang dari awal, Abraham, keturunanmu seperti pasir di laut, seperti bintang di langit. Jadi waktu Abraham disebut Bapa beriman, dia harus lewati berapa tahun? 100 tahun. Baru disebut Bapa beriman. Amin. Amin. Siapa di sini yang punya persoalan udah sampai 60 tahun? Boleh angkat tangan. Sabar Bu, masih ada sisa 40 tahun lagi. Amin. Tapi kan Tuhan baik. Amin. Perjalanan hidup kita belum tentu sama dengan Abraham. Tapi kalau Tuhan bilang ada persoalan tahun ini, besok pun masih ada persoalan. Tuhan bilang, aku udah menyertai kamu. Keluarlah, melangkahlah. Hidupmu harus hidup karena percaya. Amin. Bukan karena melihat. Amin. Kalau saya lihat ini, saya akan terus-menerus khawatir dengan gedung ini. Kalau saya lihat terus, saudara datang tidak, saya akan khawatir. Tapi firman-Nya bilang, enggak, rumahku harus penuh. Kamu muridin aja dengan beberapa orang. Semua akan nata. Tuhan sudah nyatakan, ada nanti keluarga-keluarga, ada pribadi-pribadi yang dia akan kirim untuk kita sama-sama layani. Cuma prosesnya yang harus kita lewati. Amin. Dan kita harus percaya sama Tuhan. Amin. Karena dia yang sudah memulai, dia akan terus bekerja buat pelayanan ini. Amin. Amin. Bukan karena saya harus melihat loh. Enggak. Saya harus diajar untuk tidak melihat. Tapi percaya sama Tuhan. Kalaupun ada yang saya lihat, keluarga-keluarga pribadi-pribadi datang aja layani. Doakan. Urusan mereka mau nggak datang beribadah itu urusan mereka. Karena saya dipanggil untuk melayani. Jadi saudara, jangan sampai ketidakpercayaan kita kepada Tuhan itu membuat kita setiap hari jadi lemah. Terkadang gini, Tuhan bukan gak peduli loh dengan persoalan kita. Tuhan Yesus bukan gak peduli dengan keadaan kita hari ini. Dia sangat peduli. Cuma terkadang kala dia sedang bentuk hidup kita. Yang dia mau ubah hidup kita. Mudah sekali untuk Tuhan ubah keadaan kita. Mudah. Orang dia yang ciptain langit dan bumi. Amin. Dia bilang, jadilah terang, jadi terang. Amin. Amin. Betul ya? Jadilah binatang, jadi. Jadi. Hanya ada kadang-kala dia ajarkan kita. Coba prosesnya kamu lewati. Kenapa kamu lihat hanya nanti kalau di ujungnya pasti ada kemenangan. Padahal setiap hari yang kita lewati dalam proses yang tadi itu yang sulit, yang punya persoalan, yang sepertinya apa ya, kok faktanya masih begini. Tuhan bilang, tapi di situ tetap ada berkat aku. Di situ ada berkat aku. Saudara percaya gini, berkat Tuhan bukan hanya terjadi nanti di ujung, tapi berkat Tuhan di sepanjang hari-hari hidup kita. Amin. Kan hari baru, harapan baru. Berarti setiap hari ada berkat yang baru. Setiap hari loh kita punya berkat. Amin. Amin. Saudara percaya nggak? Coba gini deh. Orang kalau lagi sakit, diponis sama dokter, kanker, stadium 3, hampir 4. Dia akan berpikir dia mau mati nih. Dulu, dia nggak pernah doa. Dulu boro-boro. Apa ya, doa puasa. Doa aja nggak pernah. Sekarang, wih, rajin doa puasa. Apalagi ibadah. Semua doa dia ikutin. Dia senang dengar khotbah. Dia terus beribadah, dia nyanyi. Nggak pernah nyanyi, dia dulu nyanyi. Terus nyembah Tuhan tiap hari. Ya, karena ada persoalan yang sedang dihadapi. Perhatikan baik-baik ini. Pemulihannya belum terjadi. Tapi yang luar biasa, ada yang berubah dalam hidupnya. Dulu nggak doa, sekarang senang doa. Amin. Itu berkat Tuhan nggak? Amin. Berkat Tuhan nggak? Dulu dia nggak tahu puasa, sekarang jadi tenang puasa. Berkat Tuhan nggak? Amin. Amin. Berkat Tuhan sudah terjadi. Sudah sembuh? Belum. Tapi Tuhan sudah berkati dia. Dulu dia nggak serius untuk melayani. Sekarang dia komit serius melayani. Orang lain belum datang, dia sudah hadir di rumah Tuhan. Dulu dia bisa gitu? Nggak bisa. Ada yang berubah yang Tuhan buat. Itu berkat Tuhan. Amin. Jadi berkat Tuhan bukan nanti di ujung.
sedang dalam proses pun berkat Tuhan selalu menyertai saya dan saudara. Amin. Berikutnya apa yang membuat kita seringkali merasa lemah dan tidak mampu? Karena tanpa kita sadari, masih ada kekecewaan dalam hidup kita. Itu yang kadang membuat kita kadang-kala ada orang-orang majunya itu apa ya? Jangankan maju selangkah, enggak maju-maju. Dan seringkali yang saya saksikan adalah justru mundur. Karena apa? Ada kekecewaan yang masih dia simpan di dalam perjalanan kehidupannya. Dan itu Tuhan tidak mau. Amin. Saudara jangan pikir gini, enggak Pak Pendeta, saya udah gak ada kecewa. Padahal sebenarnya masih ada kekecewaan yang saudara masih ingat-ingat. Dan Tuhan gak mau itu. Itu yang membuat kita nanti sulit sekali jadi maju. Hakim 6 tadi ayat 13 yang B-nya sekarang. Perhatikan baik-baik ayat ini. Yang dibentuk kekecewaan dari Gideon. Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan nih, lihat, yang dulu katanya tuh ajaib tuh oleh nenek moyang kami kepada kami ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Mana itu dulu? Ya, tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Mana katanya Tuhan baik, Yesus katanya ajaib, sumber mujizat, mana sekarang kami nggak pernah ditolong. Yang ada kami makin sulit. Kata Tuhan mau pakai kami lebih hebat. Mana? Kenapa hari ini saya hidupnya justru lebih tidak baik? Bahkan kadang-kala kita lihat peristiwa masa lalu yang terjadi dalam hidup kita. Loh, kalau Tuhan baik buat saya, kenapa saya rumah tangga saya jadi hancur? Kenapa sekarang nggak diide lagi rumah tangga saya sekarang jadi sendiri? Kita bisa kecewa sama Tuhan. Padahal kalau kita percaya bahwa Yesus sudah tebus kita di atas kayu salib dengan karya yang besar, yang ajaib, maka sesungguhnya tidak ada alasan untuk kita jadi kecewa. Amin. Dia mati buat siapa? Buat saya dan saudara. Amin. Dia datang buat kita. Dia mengasihi kita dengan kasih yang besar. Dan kita percaya gini, segala yang baik itu dari awal dia sudah sediakan buat saya dan keluarga saya. Sekalipun di masa lalu saya pernah alami peristiwa yang buruk. Sekalipun dalam perjalanan saya di masa lalu tidak ideal, tidak baik. Tapi saya nggak mau kecewa dengan masa lalu. Saya nggak mau kecewa dengan keadaan saya pun hari ini. Karena saya tahu Tuhan tetap baik buat saya. Amin. Tuhan tetap mengasihi saya. Dia datang buat saya. Dia mati loh buat saya loh. Dia korban tuh di kayu salib. Buat siapa? Buat saya. Seharusnya saya nggak ada alasan saya harus kecewa. Udah terlalu banyak yang dia buat baik buat saya. Kalaupun mungkin hari ini mata saya belum sempurna. Lutut saya nggak sempurna. Dengkul saya nggak baik. Tulang-tulang saya ini aduh. Kemarin saya sampai maghrib ada di RCM. Nggak apa-apa Tuhan, saya tetap bersyukur. Karena Tuhan baik buat saya. Amin. Berat gak dilewati? Berat. Tapi kan saya bilang di awal tadi, selalu ada berkat Tuhan di dalam proses yang kita lewati. Amin. Amin. Saudara percaya berkat Tuhan baik buat kita? Saudara, coba jawab dalam hatimu. Apa sih yang kurang yang Tuhan berikan buat hidup saya dan saudara? Coba tanya hatimu. Apa sih yang kurang? Ada yang kurang kah? Kalau saudara sadar bahwa apa yang Tuhan beri itu sudah cukup buat kita, maka seharusnya kita bukanlah kecewa, tapi kita apa? Bersyukur. Amin. Kita nggak jadi kecewa. Cukup kok apa yang Tuhan buat. Tiba-tiba ada orang kirim saya berkat. Tiba-tiba saya punya makanan. Tetap ada saja cara Tuhan memelihara saya. Ada saja Tuhan kasih kesempatan sama saya, walaupun saya tahu saya punya kelemahan. Ada saya peluang kerjaan walaupun penghasilan kecil, nggak apa-apa. Saya bersyukur. Amin. Tuhan masih mau pakai saya. Dan Tuhan akan nyatakan kehebatan yang luar biasa dalam hidup saya. Karena Tuhan bilang, kamu punya kekuatan. Keluar, pakai kekuatanmu. Kalaupun kekuatanmu nggak lebih hebat dari yang lain. Tuhan, tapi kamu bukan orang paling lemah. Kamu kan orang paling bodoh di dunia ini.
Kamu bukan di, mungkin dunia anggap kamu nggak ada artinya lagi lah, udah pensiun. Tapi Tuhan enggak. Aku masih bisa pakai hidupmu. Sekalipun mungkin juga Tuhan belum jawab doa kita hari ini. Tapi tidak ada alasan untuk kita jadi kecewa. Amin. Saudara mau datang sama Tuhan hari ini? Sekalipun belum ada mujizat hari ini. Amin. Tapi gak ada alasan untuk kita tidak melayani Tuhan. Tadi di ayat awal kita belajar. Tuhan panggil kita. Seperti Tuhan juga panggil Gideon dari tempat tersembunyi. Tuhan tuh Gideon, ngapain kamu takut? Ngapain kamu jadi merasa diri kamu lemah? Sampai kamu harus mengirik gandum di tempat tersembunyi. Padahal aku bisa lihat kamu. Dimanapun kamu berada, aku tetap ada di situ. Bisa lihat kamu. Karena ada ayatnya bilang, kemanapun aku pergi, ke gunung, ke lembah, di situ Tuhan ada. Amin. Dia selalu ada. Dia tunggu kita dengan sabar. Dia tunggu kita bilang, Pak, Bu, aku mau pakai kamu melayani di gereja yang aku sudah bentuk. Aku mau pakai kamu di rumah Tuhan. Aku mau pakai kamu di ladang ini nih. Engkau bisa jangkau jiwa-jiwa yang baru. Engkau bisa layani orang-orang yang segenerasi dengan hidupmu. Engkau bisa menangkan mungkin bukan anak muda. Mungkin lah orang tua bisa nasihatin anak muda, nanti mereka nggak mau dengar nasihat kita. Tapi minimal ada sebaya kita nih yang seumuran, yang mungkin nasibnya mirip-mirip kayak kita, nasibnya kadang-kala penyakitnya mirip-mirip sama kita. Kalau nggak encok ya rematik, ya kan. Waktu dia sharing, kita pun sharing, saya juga gitu loh. Tapi kenapa ya? Ketika saya terus saja datang beribadah, saya terus melayani Tuhan dengan setia, selalu saja Tuhan buat baik. Amin. Entah kenapa selalu saja ada kebaikan Tuhan menolong hidup kami. Kami nggak pernah kekurangan. Kami nggak pernah merasa ditinggalkan. Karena Tuhan ada bersama kami. Saudara percaya Tuhan sanggup pakai kita yang lemah bagi dunia ini untuk melakukan perkara-perkara yang hebat bersama Tuhan. Amin. Ambil kesempatan hari ini. Kalau Tuhan sudah masih panggil kita, ingat, panggil kita untuk melayani, bukan panggil kita nanti datang ke surga. Sebelum dia panggil kita datang ke surga, masih dia panggil kita untuk melayani. Melayanilah Tuhan dengan setia. Amin. Kalau dia panggil kita, datang, keluar. Layani. Cari orang lain itu. Jumpai mereka. Amin. Dia bilang keluar. Jangan merasa terpuruk sama hidupmu. Jangan meratapi terus dirimu. Kata Tuhan, enggak, aku tahu itu. Aku udah perhatikan itu. Nanti ada waktu kamu akan lihat. Itu akan bekerja. Yang terpenting bukan itu, kata Tuhan. Tapi dalam proses setiap hari yang kau lewati, engkau akan saksikan mujizatku bekerja. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara, ambil kesempatan hari ini. Buka hatimu sama Tuhan hari ini. Makasih Yesus, Engkau ajaib. Ku hidup karena percaya. Aku punya Tuhan yang besar. Makasih Yesus. Kita naikkan pujian ini jadi doa kita bersama-sama. Makasih Yesus. Makasih Bapa. Karena percaya, Kau yang berjanji, Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Sekali lagi katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya.
Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku. Berkat-kat percaya kuasanya, ku terima segar kemenangan baru. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Katakan dengan iman percayamu, kita punya Tuhan yang besar. Dia berjanji, Dia akan genapi, amin. Imanku bersepakat percaya penuh adanya. Ku terima segar kemenangan Anda. Saudara, tundukkan kepala. Saudara mungkin sore hari ini mau jujur sama Tuhan, silakan jujur sama Tuhan. Oke, saudara bilang, Tuhan selama ini ya, kenapa saya jadi seperti kurang percaya lagi sama Tuhan. Padahal ada banyak firman yang sudah datang buat hidup saya. Engkau berjanji setia buat saya. Kalau dulu kau bilang, aku akan sanggup lakukan itu. Mana Dia latih kita percaya saja dulu. Pegang firman-Ku itu, pegang perkataan-Ku itu. Engkau akan lihat hasilnya nanti. Yang penting jangan pernah mundur. Jangan pernah jadi meninggalkan aku, kata Tuhan. Setia di situ. Datang beribadah, datang berdoa kepada Tuhan. Buat komitmen yang penuh sama Tuhan. Tuhan, aku mulai sekarang gak mau kecewa keadaanku. Aku percaya penuh sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa memberkati benih yang ada dalam hidupku. Apa yang ku tabur pasti aku tuai. Apa yang ku kerjakan hari ini gak akan pernah sia-sia jika Tuhan ada bersama-sama dengan aku melakukannya. Percaya sama Tuhan hari ini. Percaya sama Tuhan hari ini. Percaya sama firman Tuhan hari ini. Pegang firman Tuhan hari ini. Kalau Dia bilang sembuh, sembuh. Kalau Dia bilang aku berkati kandunganmu, pasti diberkati. Pegang itu. Kalau itu yang kamu dengar, pegang itu. Jaga itu dengan baik. Jangan terus lihat hasilnya, lihat terus keadaannya, faktanya tuh ngana belum berubah. Engkau terlalu banyak melihat, kata Tuhan. Tapi kau gak pernah percaya sama aku, kata Tuhan. Engkau selalu lihat apa yang terjadi. Tapi kau gak lihat aku sedang bekerja atas hidupmu. Saudara, angkat tanganmu sama Tuhan hari ini. Bilang, Tuhan Yesus, aku mau terima kemenangan itu hari ini. Aku mau terima pemulihan itu hari ini, Bapa. Aku mau terima kesembuhan itu hari ini dalam nama Yesus. Aku mau terima berkat-berkat rohani dalam Tuhan dalam hidupku. Aku akan terima janji-janji-Mu digenapi dalam hidupku. Engkau Bapa yang setia, tidak pernah tinggalkan aku. Engkau selalu ada buat aku. Engkau Yesus sudah menata masa depan hidupku. Aku masih muda, tapi aku percaya aku gak akan pernah gagal berjalan bersama dengan Tuhan. Gak aku lihat aku tuh biasa aja. Gak aku lihat, Tuhan, siapa aku masih muda. Sama seperti Gideon bilang, aku masih muda, terlalu muda aku mau dipakai Tuhan. Tuhan bilang, enggak, aku mau pakai hidupmu. Kalaupun kau masih anak pemuda, aku pakai hidupmu, kata Tuhan. Saudara, mari angkat tanganmu sama Tuhan hari ini. Izin Tuhan pulihkan kita hari ini. Izinkan firman-Nya pulihkan kehidupan kita hari ini. Dia bereskan hati kita, agar berkat yang Dia janjikan itu akan digenapi dalam hidupmu. Engkau akan alami itu hari ini. Engkau akan alami itu tahun ini. Engkau akan lihat betapa hebatnya Tuhan dalam hidupmu. Dia jadikan kau hebat. Engkau bukan lemah, katanya. Engkau bukan lemah. Engkau bukan bodoh, kata Tuhan. Aku buat kau orang-orang yang jadi orang yang berhikmat di dunia ini. Terima kasih Yesus, berkati jemaatmu hari ini, Pak. Apa berdoa di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami terima mujizat Tuhan hari ini. Kami terima kemenangan dari Tuhan hari ini. Kami terima firman Tuhan Yesus hari ini dalam nama Yesus.
Jadikan kami maju dalam Tuhan. Tuhan berkati kami Bapa. Tangan kami diberkati oleh Tuhan. Kami melangkah keluar, pasti Tuhan sertai kami. Engkau baik buat kami Yesus. Engkau ajaib buat kami Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya Kuasanya ku terima sekarang, kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan, kami terima kemenangan daripadamu saja Tuhan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Tuhan. Kau berkati hamba-Mu Tuhan. Berkati gembala setiap tempat ini. Kau berkati kehidupannya, pelayanannya Kau urapi lebih hari, lebih dahsyat lagi Tuhan. Berkati istri yang ada, Ibu Dormi. Kau berkati kesehatannya pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Kau pulihkan kesehatannya juga Tuhan. Buat rekan-rekan kami juga Tuhan, buat Pak Oscar, Kau memberkati kesehatannya juga di dalam nama Tuhan Yesus. Maupun yang lain Tuhan yang saat ini Tuhan terbaring lemah, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu, jemaat-Mu sore hari ini Tuhan. Kami akan memberi yang terbaik Tuhan buat pelayanan tempat ini. Kau memberkati tangan-tangan yang memberi maupun yang belum Tuhan. Kau memberkati kehidupan kami, berkati pekerjaan kami Tuhan. Berkati apa yang kami kerjakan, dibuatnya berhasil Bapa. Terima kasih Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu, pengumuman di hari Rabu, kita ada doa di pertengahan hari Minggu di tempat Ibu Sri di S1 lantai 4 nomor 6 ya, di Busri ya, di lantai 4 nomor 6. Dan kita ada doa puasa dari mulai Kamis malam dan berbuka di hari Jumat jam 4 sore. Dan hari Minggu kita boleh berkumpul lagi di tempat ini, di ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Pengumuman juga yang penting juga, kita boleh berdoa untuk retreat kita di tanggal 23-24 September. Bapak Ibu rindu untuk ikut? Kata Pak Gembala, kasih dulu berapa, nanti pasti Tuhan apa? Iman kita pasti yakin ikut, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Itu aja pengumuman. Dan kita akan lagu memuji Tuhan selalu dan persembahan dijalankan. Bapak yang ada di rumah juga boleh memberi yang terbaik melalui di layar Facebook di GK Hope Family Jakarta. Memuji Tuhan selalu. Haleluya, haleluya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji. Memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, haleluya. Puji Tuhan, kita puji Dia. Puji, puji, mari kita memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu. Bapak Ibu yang sudah memberi, mari sama-sama ketik bagi diri semuanya. Kita akan lagi dengan sungguh-sungguh. Amin. Mari kita puji Dia. Puji, amin. Amin. Mari kita puji sekali lagi memuji Tuhan. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia.
Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Puji, amin, puji. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji, puji. Puji, puji. Mari kita puji Dia, amin. Puji, puji. Mari sekali lagi puji, puji namanya, amin. Puji, puji, haleluya. Mari kita puji Dia. Puji, puji. Mari kita puji Dia. Amin. Kiri kanan, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Hari baru, harapan baru. Kita akan tinggal tempat ini, tapi Tuhan tak pernah tinggalkan kita semuanya. Amin. Kita angkat rapnya saja. Hati hamba yang selalu kau cari, sebab kau Tuhan. Kau bukan Tuhan yang memandang harta, sebab kaulah Allah kami yang dahsyat, Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Haleluya. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan, Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan. Kami akan tinggal tempat ini Tuhan, tapi Tuhan Kau tak akan tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Dimanapun kami berada, Engkau selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu sore hari ini Allah. Terima kasih untuk penyertaan-Mu. Terima kasih kesehatan yang Tuhan berikan Tuhan bagi kami semuanya Allah. Kau memberkati anak-anak-Mu Tuhan. Biar kami tetap rindu Tuhan mencari wajah-Mu. Kasih-Mu, kuasa-Mu tak pernah berubah Allah. Terima kasih Tuhan. Yang terbaik hanya bagi-Mu Allah. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Biar bersembahkan selagi Kau bukan Tuhan. Oh, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku selama ku hidup. Ku mau menyembah. Bab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik Tuhan, Yang terbaik. yang ada padaku ku persembahkan. Ku persembahkan kepada Yesusku, Yesusku. Tuhan Yesus, di penghujung ibadah ini kami berdoa buat mereka yang mungkin terbaring di rumah sakit. Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus. Biarlah mereka alami kesembuhan di dalam nama Yesus. Mereka alami pemulihan yang dikerjakan oleh tangan Tuhan sendiri, hingga kembali mereka boleh pulang ke rumah mereka dengan keadaan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka hadapi hari ini Bapak. Kami juga berdoa buat mereka yang mungkin di rumah, yang sedang beristirahat, juga mengalami kesehatan yang terganggu. Kami berdoa buat Ibu Dormi, buat Pak Oscar. Tuhan pulihkan mereka Bapak. Beri mereka kesembuhan dari Tuhan, sehingga esok mereka bisa kembali bekerja seperti yang sudah Tuhan rencanakan dalam kehidupan mereka Bapa. Kalau Tuhan izinkan mereka beribadah secara online, Tuhan tetap baik dalam hidup mereka Bapa. Buat mereka juga yang Tuhan Yesus mungkin hari-hari ini diponis oleh dokter dengan kondisi tubuh yang tidak begitu baik, kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah kekhawatiran diangkat oleh Tuhan, sehingga mereka tidak takut dengan apa yang mereka alami hari ini Bapa. Kami berdoa mereka yang kanker sekalipun, kami berdoa dalam nama Yesus, mereka kembali sehat dalam nama Yesus. Mereka pulih dalam nama Yesus. Mereka yang mungkin sakitnya jantung, kami berdoa dalam nama Yesus, pulihkan jantung mereka Bapa. Paru-paru mereka kami juga berdoa dalam nama Yesus. Izinkan juga mereka punya paru-paru yang baik, otot-otot yang kuat, hingga mereka boleh melangkah keluar untuk mereka menikmati panggilan Tuhan dalam mereka melayani Tuhan. Jemaat-Mu yang hadir di tempat ini Tuhan berkati. Bahkan yang juga menyaksikan siaran ini Tuhan berkati. Esok hari kami punya pekerjaan yang berikutnya akan kami lakukan.
usaha, apapun yang kami akan perbuat mulai minggu ke depan. Anak-anak kami juga dalam sekolah, Tuhan juga berkati. Pelihara kami semua sepanjang minggu ke depan Tuhan, dengan tangan-Mu yang ajaib, tangan-Mu yang luar biasa, yang memberkati setiap perjalanan hidup kami Bapa. Bahkan pelayanan-pelayanan kami diberkati oleh Tuhan. Minggu depan kami akan berjumpa di tempat ini, di rumah Tuhan, dengan berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan buat hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami juga berpisah pulang satu dengan lain. Memberkati kedai kami pakai, apa yang kami tumpangi, Tuhan berkati kami. Kami boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan rahmat dan kebaikan Tuhan. Malam ini kami beristirahat dengan berkat Tuhan, dan malam ini kami lewati dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan sekarang kami akan terima berkat dari Tuhan. Cuma Tuhan angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Yakinlah, Tuhan telah menyediakan hari depan yang penuh dengan harapan. Terimalah hikmat, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera dari Allah Roh Kudus yang menyertai setiap langkah hidup kita, mulai sore hari ini, besok sampai selama-lamanya. Sambil mengucap syukur dan menikmati berkat yang Tuhan limpahkan buat kita, kita naikkan pujian ini. Ku nyanyikan haleluya. Ku nyanyikan haleluya. Ku ajaib perbuatan-Mu. Ku nyanyikan haleluya. Sungguh besar kekuatan-Mu Tuhan. Sungguh ajaib perbuatan. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar kekuatan-Mu. Amin. Puji Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita. Amin. Bersyukur padamu, oh Yesusku, Engkaulah jawaban doaku. Ku bersyukur padamu,